Hari ini kita akan memfokuskan diri tentang bagaimana mengevaluasi karakter seorang pengkhotbah dan khotbahnya. Ini akan menjadi bagian di dalam elemen khotbah karena akan mempengaruhi bagaimana kita mencerminkan kasih Kristus dan menyampaikan kehidupan pengkhotbah di dalam menyampaikan sebuah ilustrasi. Bapak Ibu rekan-rekan hamba Tuhan, karakter di dalam susunan kita hari ini akan sangat berbicara mengenai apakah adanya sebuah keterlibatan karakter di dalam diri seorang pengkhotbah. Sikap rendah hati, kasih, dan integritas di saat mereka menyampaikan sebuah khotbah. Apakah isi khotbah itu lahir dari sebuah kehidupan yang dikuduskan? Bukan hanya sebuah teori, tetapi sebuah hal yang dipraktekkan oleh seorang pengkhotbah. Di dalam diri pengkhotbah, apakah ada juga penyampaian-penyampaian yang diberikan itu secara ketulusan? Bukan untuk mencari sebuah pujian atau performa, tetapi ini akan membawa khotbah tersebut akan mencerminkan sebuah kehidupan yang menyatu antara firman dan bukan hanya sekedar fasih dia berbicara. Di dalam hal komunikasi, kita masuk di dalam hal selanjutnya. Apakah hal komunikasi delivery-nya tersebut diarahkan secara jelas, terarah, tetapi juga menghidupkan? Apakah ada tujuan khotbah itu sudah terarah jelas sejak dari awal hingga akhir? Sehingga berbicara mengenai komunikasi itu berbicara mengenai struktur khotbah di dalam dia menyampaikan sehingga jemaat yang mendengarkannya bukan tidak mengalami kebingungan tetapi dapat mengikutinya secara sistematis. Apakah bahasa yang digunakan itu sesuai dengan kemampuan pemahaman jemaat dalam menangkap apa yang dimaksud dengan pengkhotbah? Apakah komunikasinya di dalam dia menyampaikannya di dalam verbal maupun non-verbal itu ada sebuah dukungan-dukungan yang menyampaikan firman secara baik, secara mudah, dan juga bicara mengenai intonasinya bagaimana, ekspresinya, gesturnya bagaimana. Hal-hal ini bisa dijadikan seperti alat untuk kita melakukan evaluasi di dalam penyampaian sebuah khotbah. Apakah ada ruang yang dikhususkan bagi para pendengar untuk merenung atau meresponi firman Tuhan? Di dalam sebuah komunikasi juga nampak adalah sebuah persekutuan antara jemaat dengan Tuhan dan juga antara pengkhotbah dengan Allahnya. Sebuah pertanyaan yang begitu sangat penting untuk kita berikan ketika kita berbicara mengenai sebuah persekutuan dengan Allah. Yaitu apakah khotbah ini akan membawa jemaat itu untuk mengagumi, mencintai, dan dekat kepada Allah. Apakah ada momen-momen tertentu di mana ada hadirat Allah yang kudus dan penuh kasih karunia itu datang menjumpai jemaat, menjumpai diri seorang pengkhotbah? Apakah ada khotbah-khotbah di mana mengangkat dimensi spiritualitas yang sejati? Bukan hanya sekedar berbicara mengenai keadaan sebuah moral yang membawa pada jemaat itu kepada sebuah prinsip-prinsip kebaikan yang agama ajarkan. Apakah ada dorongan jemaat untuk mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, menyembah secara pribadi? Di dalam konsep persekutuan dengan Allah, seorang pengkhotbah itu harus nampak dari sebuah relasinya. Nah, kita lanjut lagi di dalam masalah komunitas. Hidup bersama dengan tubuh Kristus. Sebuah pertanyaan yang dimunculkan dalam bagian ini adalah apakah khotbah tersebut mendorong
kehidupan jemaat itu untuk saling membangun? Apakah khotbah menumbuhkan semangat untuk saling melayani ataukah individualisme? Apakah ada aplikasi khotbah yang mencakup konteks hidup bersama, bukan hanya berbicara mengenai sebuah pribadi? Apakah jemaat diajak untuk peduli, mengampuni, dan hidup di dalam sebuah kasih dengan sesama sebagai tubuh Kristus? Apakah ada ajakan-ajakan yang bersifat konkret untuk menjadi berkat dalam sebuah komunitas gereja dan masyarakat? Nah, pada faktor yang terakhir di dalam kita melakukan evaluasi, cobalah kita mengevaluasi apakah di dalam sebuah khotbah itu ada menjadikan Kristus itu menjadi pusat yang utama, terang utama di dalam khotbah kita. Apakah Kristus dinyatakan sebagai inti dari teks dan pesan khotbah kita? Apakah Injil dinyatakan dengan jelas siapakah pribadi Yesus, apakah yang ia lakukan, dan apa yang ia menjadi dampak di dalam kehidupan saya? Apakah khotbah tersebut membawa dari dosa kepada anugerah, dari usaha manusia kepada karya salib? Apakah khotbah itu membawa jemaat kepada anugerah Tuhan? Dan bagaimana pengkhotbah tersebut mendorong jemaat untuk melihat bagaimana seluruh Alkitab itu menunjuk kepada pribadi Kristus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, setidaknya ada 7 evaluasi yang perlu kita lakukan. Yang pertama, cobalah kita melihat secara konteksnya. Apakah pengkhotbah tersebut sangat berbicara melakukan penggalian Alkitab, tetapi dia juga melakukan pendekatan budaya masa kini. Yang selanjutnya, yang ketiga, apakah karakter seorang pengkhotbah itu nampak dalam sebuah khotbahnya untuk menghidupi apa yang ia sedang bicarakan. Bagaimana ia melakukan komunikasi, bagaimana ia bersekutu dengan Tuhan dan juga bersekutu dengan sesama. Itu nampak. Dan juga bagaimana seorang pengkhotbah itu di dalam khotbahnya mengandalkan, memperlihatkan Kristus sebagai pusat dari segala sesuatu di tengah-tengah khotbah dia. Rasa ini akan membangun sebuah evaluasi yang sehat. Karena evaluasi yang sehat di tengah khotbah kita bukan untuk membawa kita menjadi penting atau tidak penting, tetapi membawa kehidupan kita untuk semakin berkenan kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita.